kira-kira buah kelapa ini bagus nggak untuk membentengi, mengatasi atau mengobati COVID-19? Justru bagi siapapun yang belum terjangkit dan yang sudah divonis positif terjangkit, jangan tinggalkan air kelapa dan buah kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman sekalian, hari ini spesial buat antum. Saya Ahmad Al-Habsyi, saya didampingi oleh salah seorang hamba Allah yang memiliki kelebihan, yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Beliau adalah pendiri, pemilik salah satu rumah sakit yang unik di negeri ini, ya, namanya Rumah Sakit Holistik, tepatnya di daerah Purwakarta. Ada wisatanya, Rumah Sakit Wisata Holistik Indonesia. Kenapa di sini yang berobat tidak terasa dia diobati, tapi lebih kepada wisatanya. Wisata sehat. Wisata sehat, wisatanya dapat, pengobatannya pun dia dapatkan. Karena saya sudah pernah merasakan, saya dan keluarga pernah merasakan pengobatan yang ada di sini. Pokoknya luar biasa, recommended banget buat antum semuanya. Nah, hari ini saya ingin berbagi ilmu dan beliau juga ingin menjelaskan lebih dalam lagi. Ternyata teman-teman, Maha Suci Allah, tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Semua ada manfaatnya. Tinggal kita mau nggak menggali semua potensi apa yang sudah Allah hadirkan di sekeliling kita. Satu contoh. Hari ini saya disajikan oleh beliau minuman buah kelapa. Ternyata minuman yang terbaik untuk isotonik itu datangnya bisa kita dapatkan dari buah kelapa. Nah, nanti kita akan coba tanya langsung ke beliau, apa sih manfaatnya minum buah kelapa, khasiatnya, terus bagaimana cara mengkonsumsinya. Nanti kita akan sama-sama simak dari beliau. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, share, subscribe Gencar TV. Iya, ingat pesan Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, maka dia sama seperti pelaku kebaikan. Sebarkan kebaikan ini, makin banyak orang nonton, makin banyak orang mengambil manfaat, makin banyak juga pahala. Bukan cuma saya yang dapat, bukan cuma kameramen, bukan cuma beliau, tapi Anda yang ikut andil menyebarkan kebaikan ini, Anda pun akan panen pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Dok, ngomong-ngomong soal buah kelapa nih, khasiatnya dari sisi medis kesehatan, apa yang bisa diberikan kepada teman-teman sekalian? Baik, buah kelapa dan air kelapa itu bagian daripada tonik yang terbaik untuk tubuh. Maka kalau ada anggota keluarga yang mudah capek, yang kurang bersemangat, yang loyo, berikan air kelapa setiap hari. 1, 2, 3 kelapa untuk kebanyakan kasus tidak ada masalah. Kecuali bagi penderita ginjal atau jantung yang memang dibatasi asupan cairannya, atau harus dilihat kadar potasium dalam darahnya tinggi atau tidak. Nah, tapi untuk kebanyakan kasus, air kelapa itu merupakan tonik dan media detoksifikasi pembuang racun yang sangat baik. Masya Allah. Apabila ada anggota keluarga kita yang demam, apa obat yang terbaik? Air kelapa. Oke. Apabila ada anggota keluarga kita yang kena keracunan makanan, apa yang terbaik? Air kelapa. Apabila ada anggota keluarga yang kena penyakit diare, keracunan makanan, apa yang terbaik? Air kelapa. Buat anak kecil juga nggak apa-apa, Dok? Air kelapa boleh diberikan sekalipun untuk bayi. Oh, Masya Allah. Oke. Walaupun sebaiknya di atas 6 bulan. Tapi intinya adalah ketika bayi itu punya masalah demam, gangguan pencernaan, ataupun keluhan-keluhan lainnya, berikan. Oke. Air kelapa merupakan media yang sangat baik dikonsumsi untuk orang sehat, apalagi orang sakit. Oke, sakitnya ke sini ya. Di samping itu,
kalau kita lihat buah kelapa, Mhm. orang Sumatera, Ya. orang Indonesia sangat suka setiap masakan campur Iya, dengan betul. santan. Oke? Orang India, orang Arab, orang Sumatera penggunaan santannya cukup tinggi. Hmm. Nah, ada kelebihan dari buah kelapa yang perlu kita ketahui. Oke. Apabila kita konsumsi kelapanya, Mhm. maka dia obat untuk kolesterol jahat dalam tubuh kita. Tapi apabila sudah dimasak, dipanaskan jadi santan, dia penyebab kolesterol. Oke. Iya, ya. Maka bagi mereka yang hobi makan goreng-gorengan, selalu bersantan, jangan lupa diselingi juga dengan makan buah kelapanya lebih sering. Jangan cuma Oke. santan yang lebih sering ketimbang kelapanya. Baik, tapi kadang-kadang orang begini, begitu dia makan santan, makan sate, makan apapun, dia pesan air kelapa. Tapi pakai es batu, pakai susu kental. Ini kira-kira pakai gula manis lagi. Kira-kira khasiatnya masih ada atau hilang ini justru, Dok? Baik, air kelapa yang dimakan dengan susu kental manis dan gula, khasiatnya tidak ada. Justru bisa mendatangkan. Toksiknya yang banyak. Oke. Walaupun sekali-kali kalau kita kepengen silahkan saja. Paling tidak dapat kesegarannya. Mungkin manfaatnya masih ada walaupun tidak optimal. Cuma Oke. disarankan kalau ingin memiliki dampak positif terhadap kesehatan dengan minum air kelapa, minumlah air kelapa apa adanya tanpa dicampur apa-apa. Oke. Kalau kita kepengen dingin, silahkan campur es, tidak ada masalah. Oke. Saya dengar-dengar katanya air kelapa ini juga bisa untuk menambah kejantanan, keperkasaan buat kita laki-laki. Benar. Emang benar, Dok? Nah, air kelapa apabila dicampur madu, dia memiliki efek tonik yang berlipat ganda. Oke. Dan bukan hanya itu, dia akan meningkatkan jumlah dan kualitas sperma pada laki-laki. Maka bagi mereka yang sulit punya anak atau spermanya cenderung encer, Oke. maka disarankan rutinkan minum air kelapa campur madu 1-2 kali sehari. 1-2 kali kali sehari. Teman-teman, tuh rugi kan kalau nggak nonton. Ini yang laki-laki nih khususnya, catat. Kelapa tambah madu sehari 2 kali, bikin tambah spermanya makin bagus. Insya Allah bisa memudahkan bagi yang sulit mendapatkan keturunan. Betul. Minum lagi dulu boleh nggak, Dok? Minum lagi, dulu. silakan. Minum dulu nih. Persiapan ntar untuk malam, Dok. Nah, ada pengalaman menarik ketika pada satu waktu saya menghadiri seminar internasional atau konferensi internasional di dalam ilmu naturopathy di India. Ya. Oke. Pada satu waktu saya menghadiri konferensi internasional di dalam bidang kedokteran naturopathy. Nah, pada waktu itu dihadirkan pengalaman seorang bapak berusia 60 tahun lebih, dihadirkan ke panggung lalu suruh bercerita pengalamannya dengan mengobati penyakitnya yang sudah komplikasi banyak, yang sudah bosan ke dokter dan rumah sakit. Lalu kita semua yang hadir merasa tercengang mendengarnya. Apa yang dia sampaikan? Dia katakan dia mengidap begitu banyak ragam penyakit. Di samping dia juga mengalami obesitas, kegemukan yang berlebih. Sejak dokter mengatakan penyakitnya sudah susah untuk diobati, apa yang dia lakukan? Dia berhenti makan, berhenti minum obat, lalu selama 2 minggu dia tidak makan apapun kecuali air kelapa dan isi kelapanya. Selama 2 minggu. Jadi setiap hari kalau dia bepergian kemana-mana, dia bawa kelapa. Oke. Bisa 1 tandan dia bawa. Kalau dia mau bepergian dari satu daerah ke daerah yang lain, dia bawa kelapa. Di mana dia berasa lapar,
dia makan kelapanya dan minum airnya. Kapan dia berasa lapar, dia makan kelapanya, dia minum airnya. Apa yang terjadi? Berat badannya turun signifikan, yang asalnya sangat gemuk. Lalu ketika dia periksakan ke dokter, dokternya tercengang. Melihat kok hampir kebanyakan penyakitnya sudah terkontrol dengan baik. Labnya semua bagus. Dokter itu bertanya, apa obat yang Anda makan? Lalu orang itu mengatakan, saya buang semua obat saya berhenti makan, dan inilah obatnya, kelapa dan air kelapa. Dan itu kisah nyata yang saya alami pada konferensi internasional di dalam kedokteran naturopati. Masya Allah, Masya Allah. Dan kalau kita ambil hikmah di sini, ilmu Allah itu luas, kita hanya diberikan sangat sedikit. Maka kita harus belajar dari manapun sumbernya, apalagi ilmu kedokteran. Tubuh manusia makhluk yang paling rumit, maka kita harus bijak. Dan dokter yang bijak, dokter yang memahami keterbatasannya. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, Masya Allah, luar biasa. Saya jadi teringat dulu saya punya materi tausiah tentang filosofi belajar dari pohon kelapa. Kalau dikupas banyak banget apa saja hikmah yang bisa kita pelajari dengan adanya pohon kelapa di sekeliling kita. Paling tidak teman-teman, kalau ditinjau dari sisi agama, pohon kelapa itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi sosok pribadi yang kuat, makhluk Allah yang kuat, yang tidak mudah cengeng, tidak mudah putus asa, tidak lembek. Lihat teman-teman, pohon kelapa itu luar biasa. Ketika ada angin puting beliung atau katakanlah angin kencang, itu pohon kelapa itu selalu berdiri tegak, tidak rubuh, tidak mudah rubuh. Tsunami di Aceh, semuanya hilang, hancur berantakan. Rumah yang terbuat dari beton sekalipun hancur, tapi pohon kelapa bisa tetap berdiri tegak, kuat, bahkan tidak sedikit menjadi penyelamat beberapa teman-teman yang terseret arus. Benar. Ini sebagai pesan buat kita bahwa jadilah pribadi yang kuat. Begitu diterpa oleh kesulitan, jangan mudah cengeng. Begitu dihampiri ujian, jangan dikit-dikit mengambil jalan pintas, bunuh diri. Menganggap dengan bunuh diri masalah bisa terhenti. Padahal tanpa disadari, dia justru menciptakan masalah yang lebih besar di hari kemudian nanti. Ingat, orang yang bunuh diri itu tempatnya adalah neraka yang paling dalam. Pohon kelapa mengajarkan keteguhan. Karena yakinlah di balik ujian, cobaan, itu pasti ada pembelajaran yang bernilai dari Allah untuk kita. Ada lagi hikmah buah kelapa itu, pohon kelapa. Dari pohonnya sampai ke akarnya, bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Betul. Semuanya bisa diolah. Mungkin dokter bisa ngupas nih, ngasih tahu nih apa aja yang bisa diolah dari pohon kelapa, Dok. Baik. Kayunya bermanfaat, termasuk media yang sangat baik untuk dibikin bangunan. Oke. Serabut kelapa, ini media yang terbaik untuk penanaman. Bahkan belum lama ini saya ada permintaan dari beberapa negara Eropa, Australia, karena Indonesia terutama Lampung itu dikenal penghasil serabut kelapa terbesar di dunia. Dan mereka karena mungkin media tanah yang sudah terbatas, maka banyak menanam yang ingin mengembangkan tanaman-tanaman organik dengan minta dikirimi serabut kelapa yang sudah dipres. Itu serabut. Indonesia terbesar. Kalau tidak salah Indonesia terbesar kedua. Oke. Dan Indonesia, yang paling banyak di Lampung. Di Indonesia yang terbesar itu di Lampung. Belum termasuk Pondok Kelapa ya? Kalau tidak salah. Kelapa Dua dan ya. Dan batok kelapanya ini juga di Cirebon ada pabrik yang mengolah jadi media mosaik yang sangat indah dan diminati oleh negara-negara barat. Mancanegara, oke. Lalu lidi diambil dari daun kelapa. Iya. Daunnya, orang nikahan, janur dan sebagainya diambil dari pohon kelapa.
Iya, iya, iya. Lalu kalau ada petani yang kreatif, dia bikin gula kelapa, gula merah iya. dari pohon kelapa. Masya Allah. Jadi gula merah bisa dibikin dari pokok kelapa atau juga pohon aren. Oke, oke. Nah, maknanya dari atas sampai bawah kelapa Tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang sia-sia. Betul. Semua bisa menjadi manfaat. Pelajaran lagi nih buat teman-teman. Masya Allah, kalau makhluk Allah yang namanya pohon kelapa saja, hadirnya di tengah-tengah kita bisa menjadi penebar manfaat. Bagi kita manusia, maka pertanyaannya buat saya dan buat Anda yang sedang menyaksikan, kira-kira malu nggak sih kita manusia yang katanya makhluk Allah yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk lainnya, tapi terkadang kita tampil di atas muka bumi ini, kita tidak bisa menjadi penebar manfaat bagi semua makhluk Allah yang ada di sekeliling kita. Jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Maka siapa yang ingin beruntung, siapa yang ingin menjadi orang yang dicintai dan dimuliakan Allah, salah satunya olah potensi apapun yang ada pada dirimu, tebarkan manfaat itu kepada siapapun yang ada di sekelilingmu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ternyata adalah siapa dia yang bisa mengolah dirinya menjadi paling bermanfaat bagi manusia lain yang ada di sekelilingnya. Baik teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian-kajian lain yang dunianya dapat, akhiratnya juga bisa kita manfaatkan ilmunya. Terima kasih banyak. Saya Ahmad Al-Habsyi, titip salam untuk semua keluarga yang ada di sana, semua keluarga yang ada di rumah. Mudah-mudahan antum selalu senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah. Tapi dok, hampir terlupakan nih, ada satu ini yang pasti ditunggu-tunggu oleh penonton nih. Kira-kira buah kelapa ini bagus nggak untuk membentengi, mengatasi atau mengobati COVID-19? Justru bagi siapapun yang belum terjangkit dan yang sudah divonis positif terjangkit, jangan tinggalkan air kelapa dan buah kelapa. Satu hari berapa? Kalau buat orang yang sudah terjangkit positif, kira-kira? Bagi yang sudah terjangkit, kapan dia haus, kalau bisa minum selalu air kelapa. Tanpa campur apa-apa? Campur madu silahkan. Oke. Ini penting nih, karena sekarang ini pandemik lagi sedang menggila di negeri kita. Yang sudah terjangkit, belum terjangkit, ada baiknya konsumsi air kelapa sebanyak mungkin. Mudah-mudahan bisa menjadi pelindung dan meningkatkan imun, ya. Meningkatkan sistem imun. Ini imun. Media untuk imun booster alami. Masya Allah, luar biasa. Baik teman-teman, sekali lagi saya Ahmad Al-Habsyi, saya didampingi oleh beliau Husain Ahmad Bajri. Baik, PhD loh, tamatan dari luar. Tapi beliau dengan segala kerendahan hati, kadang-kadang berpikir gelar itu nggak penting. Yang penting bagaimana kita mengoptimalkan diri kita bisa memberikan yang terbaik, terus berkreasi, bekerja, memberikan yang terbaik untuk semua yang ada di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajwa, raih keberkahan di setiap tetesnya.